Langit biru dan berlalunya angin prahara yang menebar kebinasaan ternyata tidak serta-merta mengusir gumpalan kabut dari Nusa Jawa. Sejauh mata memandang dari ufuk timur ke barat, hanya ada puing-puing reruntuhan jiwa manusia yang berserakan tanpa daya. Kesunyian menghampar, kesenyapan tergelar, hanya tangisan bocah-bocah yang menjadi yatim, sayup-sayup terdengar memecah hening. Syekh Siti Jenar yang menebar badai konon mati di tengah amukan prahara itu. Tidak seorang pun tahu di mana kuburnya. Menurut cerita, ada orang yang menyaksikan mayat Syekh Siti Jenar berubah menjadi bangkai anjing. Sebagian menyatakan bangkai itu dihanyutkan ke sungai. Sebagian lagi menyatakan bangkai itu dikubur di Mantingan. Menurut kesaksian yang lain, bangkai anjing jelmaan Syekh Siti Jenar dimakamkan di belakang mihrab Masjid Agung Demak. Aneh, bangkai anjing dikubur di belakang mihrab masjid. Lebih aneh lagi, ada yang menyaksikan bangkai Syekh Siti Jenar menebarkan bau wangi semerbak. Para pengikut setia Syekh Lemah Abang tersebutlah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Sunan Panggung, dan Ki Lontang dari waktu ke waktu mengalami nasib yang tidak jauh dari gurunya, terhempas oleh pusaran angin prahara. Tidak satupun di antara mereka pernah diketahui kuburnya. Bagi pengikut-pengikut dari kalangan kaula alit, tidak ada yang tersisa dari prahara dahsyat itu, kecuali rasa takut, resah, gelisah, dan curiga yang menerkam jiwa. Ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan yang melanda kaula alit pengikut Syekh Siti Jenar atau mereka yang dianggap berhubungan karena ikatan darah maupun perkawanan, pada dasarnya bersumber pada fitnah dahsyat yang disebarkan oleh kawanan gagak jelmaan iblis. Bagaikan ulat menggerogoti daging, demikianlah fitnah itu ditebar, memisahkan daging dari tulang. Daging-daging yang dianggap busuk hendaknya dikelupas dari tulang dan dibakar demi memelihara kesucian. Demikianlah para pengikut Syekh Siti Jenar tidak saja digolongkan sebagai daging busuk yang membahayakan kesucian tulang, tetapi dianggap bukan bagian dari tulang. Pengikut Syekh Siti Jenar dianggap telah murtad dari kebenaran agama Rasulullah. Kaula alit yang terkena cap sebagai wong abangan dianggap sebagai bukan bagian dari umat Islam dan darah mereka halal ditumpahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh fitnah itu sangat memilukan, begitu kelam, pekat. Semua itu akibat ketidakmampuan manusia mengendalikan segala nafsu duniawinya, sehingga terjadilah tragedi manusia memakan sesamanya. Kisah-kisah dramatis tentang manusia memakan sesamanya ini dengan cepat meluas di kalangan kaula alit. Bagaikan cerita menakutkan tentang hantu-hantu yang bergentayangan. Hati mereka diliputi rasa takut, gelisah, resah, dan curiga mendengarkan betapa mengerikan kisah orang-orang tidak bersalah yang binasa akibat dituduh menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Ada kisah tentang orang-orang kaya yang binasa dan hartanya dijadikan jarahan. Ada pula orang-orang beristri cantik yang dimakan fitnah sebagai wong abangan, kemudian istri-istri mereka dijadikan rebutan. Atau tentang Nayaka Praja yang kehilangan jabatan akibat fitnah dari kawan-kawan yang mengincar kedudukan mereka. Hari dan pekan berlalu, bulan dan tahun berganti. Namun, rasa takut, gelisah, resah dan curiga yang mencekam relung-relung jiwa penghuni Nusa Jawa masih tetap bercokol kuat. Kawanan gagak jelmaan iblis masih terus berterbangan menebar fitnah,
Mereka selalu mengikuti ke arah mana serigala-serigala haus darah mencari mangsa. Saat kawanan serigala meninggalkan sisa-sisa daging mangsanya, datanglah kawanan gagak yang dengan kerakusan tiada tara memunguti serpi-serpi daging yang sudah basah oleh liur. Itulah upah mereka sebagai penebar fitnah.